ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ya rabbal alamin. Bisa pakai ini enggak? Apa? Bukunya kehalangan ini. Kadang-kadang kalau seperti ini nyampe enggak suaranya? Kurang ya? Kalau begini apa bukunya enggak kelihatan? Samping. Baik. Abbas. Akhwani fillah rahimakumullahu taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat selain nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di majlisul ilm. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan la a'lamu darajatan ba'da nubuwati afdala min darajatil ilmi wa ta'limihi. Aku tidak mengetahui ada sebuah derajat, sebuah kedudukan, sebuah tingkatan setelah kenabian melebihi atau lebih utama dari derajat, kedudukan, tingkatan seseorang dia menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ini kata Abdullah ibn Mubarak. Ya, para ulama dahulu mendahulukan ilmu sebelum beramal dan berbuat. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa diberikan taufik untuk duduk di majlis al-ilm. Kemudian insyaallah taala ikhwani fillah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang salah satu perkara yang paling wajib bagi seorang hamba. Salah satu perkara yang paling penting untuk diketahui, diimani dan diamalkan oleh seorang hamba, karena ini termasuk bagian daripada rukun iman. Bagian daripada rukun iman. Perkara yang para ulama dahulu telah sepakat bahwasanya seluruh manusia wajib beriman dengannya. Tidak akan sempurna keimanannya seseorang sampai dia beriman dengan perkara ini, yaitu perkara beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya takdir ini adalah beriman kepada takdir merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Rukun iman yang ke-6 yang pertama adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Al-imanu billah. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam adalah beriman kepada al-qada wal qadar, atau kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, takdir yang manis maupun takdir yang pahit.
Jadi bagian daripada keimanan yang wajib untuk diimani oleh setiap hamba setelah ya keimanan, ya 5 bentuk keimanan adalah keimanan kepada takdir. Bahkan para ulama dahulu, ikhwani fillah rahimakumullahu taala, para ulama dahulu, ya para ulama salaf dahulu, bahkan mereka diantaranya ada ulama yang menjadikan permasalahan pertama yang disebutkan dalam kitab akidah mereka adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaidi, Abu Bakar Abdullah bin Zubair, yang merupakan gurunya dari Al-Imam Al-Bukhari. Beliau gurunya Al-Imam Bukhari, dan beliau murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Sufyan bin Uyainah juga. Di mana dalam kitab beliau, dalam kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan yang pertama, as-sunnatu indana an yu'minar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Bahwasanya termasuk di dalam perkara akidah menurut ulama para salaf, akidah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah seseorang dia beriman kepada takdir, baik yang takdir baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Ya. Nah, sekarang kita akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu takdir? Apa yang dimaksud dengan takdir? Fa takdir sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, artinya secara bahasa adalah al-qada wal hukm, yaitu menetapkan dan menghukumi atau memutuskan. Ya. Ini secara bahasa. Namun secara istilah disebutkan oleh para ulama bahwasanya takdir itu adalah, ya, takdirullahu ta'ala lil kainat. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada. Artinya ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya. Sekarang, ya, yang ada itu hanya 2. Ada Allah namanya Khaliq yang menciptakan, ada makhluk. Hanya ada 2, Allah dan makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang ada. Sesuatu yang ada, ya, selain Allah adalah makhluk, dan makhluk adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan. Seluruh makhluk, segala sesuatu yang ada di kainat, ya, di alam semesta, di atas langit, ya, dimanapun, ya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kainat atau makhluk Allah, semua yang Allah ciptakan itu telah Allah tetapkan hukumnya, takdirnya, dan sesuai didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas tentang maratib iman bil qadar, tentang tingkatan iman kepada takdir, dan juga yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan takdir adalah ketetapan Allah untuk segala sesuatu, ya, untuk segala sesuatu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu atau telah menetapkan makhluknya, ketetapan ketentuan untuk makhluknya itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan beriman kepada takdir, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia, ini, ya, telah ditetapkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma para ulama. Ya, dalilnya adalah, ya, Al-Quran, ya, kemudian Sunnah yang mutawatir, dan juga ijma para ulama. Ya. Dari Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Qamar Allah taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukurannya, dengan ketetapannya, dengan hukumnya. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu ya sudah ditetapkan ukurannya, ya sudah ditetapkan ketentuannya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Ahzab, Allah taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ketetapan Allah adalah sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi dalil-dalil yang menyebutkan tentang al-iman kepada perkara takdir ini sangat banyak kalau kita lihat ya dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya bahkan musibah yang menimpa manusia itu sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ya illa ya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini ataupun yang terjadi atas kalian kecuali telah Allah Subhanahu wa taala ya catatkan, tetapkan ya sebelum Allah Subhanahu wa taala ya menciptakannya, sebelum Allah menciptakannya. Ini dalil dari Al-Qur'an ya, yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama ya. Dan didalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa bentuk manusia. Di dalam hadis Arba'in, hadis yang keberapa itu? Hadis yang kedua. Ya. Di mana malaikat Jibril setelah bertanya tentang Islam, maka kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Malaikat Jibril bertanya, ya, jelaskan kepadaku tentang iman. Dan malaikat Jibril bertanya bukan tidak tahu, tetapi apa? Bertanya untuk mengajarkan. Ya, untuk mengajarkan dalam rangka taklim. Ya, mengajarkan karena di antara salah satu bentuk taklim adalah soal jawab. Ya, banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan para sahabatnya dengan cara bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa muflis? Siapa muflis? Orang yang bangkrut. Sahabat mengatakan muflis ya, al-muflisu fina adalah orang yang enggak punya harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas banyak ya. Ya, apa hak Allah atas rasulnya ya Nabi, apa hak Allah atas hambanya ketika Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi malaikat Jibril bertanya dalam rangka mengajarkan agama Islam, di antaranya adalah iman. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada para malaikat. Engkau beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Kemudian engkau beriman kepada para rasul. Kemudian engkau beriman kepada hari akhir setelah kematian, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga di antaranya ada dalam hadis ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah." Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah menetapkan takdir ya, ukuran atau takdir bagi setiap makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Nih,
Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Apa itu al-qalam? Pena. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Jadi pena itu bukan barang baru ya. Tahunya kita pena itu ya sudah ada, baru ada. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qol. Kemudian Allah berfirman kepada pena tersebut. Seorang mukmin harus beriman ya. Beriman tentang masalah ini karena perkara gaib dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Maka kemudian qalam berkata kepada Allah, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in illa an taqumas saah. Tulislah takdir segala sesuatu yang ada dari makhluk Allah sampai hari kiamat kelak. Bahkan di dalam masalah takdir, ikhwan, ya. Apa kita sebagai manusia, apakah tempat kita nanti di surga atau di neraka sudah Allah tetapkan. Allah sudah mengetahui apakah kita di surga ataukah kita berada di neraka. Tapi kita tidak tahu. Tapi kita tidak tahu ya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat ya. Beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wudi'a makanuhu fil jannati aw makanuhu fin nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah diletakkan tempatnya di surga atau di neraka. Ya. Kemudian para sahabat kalau begitu kita bertawakal saja dengan takdir Allah ya Rasulullah. Sudah kita bertawakal, kita menunggu keputusan Allah apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka. Namun kemudian Nabi SAW bersabda, la i'malu, beramalah. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Karena setiap orang, setiap hamba akan dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa yang telah Allah ciptakan baginya. Barang siapa yang dia beramal amalan kebaikan, maka dia akan mengantarkan dirinya kepada takdir yang baik, kepada surga. Barang siapa yang dia mengamalkan amalan-amalan keburukan, maka dia akan menghantarkan dirinya kepada takdir yang buruk, yaitu neraka. Artinya kita harus beramal. Ya. Ini dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para ulama menyebutkan ijma, bahkan ini bagian daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan, kalau kita ingin mengetahui bahwasanya ya perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah adalah kebanyakan di dalam masail i'tiqadiyah, di dalam masalah akidah. Ya, ahlu sunnah beriman kepada takdir. Nanti ada qadariyah yang mereka tidak mengimani tentang takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak kepada makhluknya. Ya. Kemudian ada Jabariyah. Ya, golongan Jabariyah yang mereka berpendapat bahwasanya makhluk tidak memiliki kehendak. Tetapi apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki kehendak, makhluk memiliki kehendak. Ya. Allah yang menciptakan perbuatan hamba, namun yang mengerjakannya adalah hamba. Nah kemudian ya, di antara ucapan para ulama tentang ya, kewajiban beriman atau ijma yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu, ya, bahwasanya mereka ijma tentang wajibnya beriman kepada takdir adalah di antaranya yang diucapkan oleh Tawus. Beliau mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang tabi'in. Ya. Aku melihat atau aku menemui banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu sudah dengan takdir.
sudah Allah tetapkan ukurannya. Qala wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais awil kaisi wal ajzi. Dari Abdullah bin Umar, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu telah Allah tetapkan ukurannya, kadarnya, sampai-sampai bentuk kelemahan, lemah dan kuatnya seseorang itu sudah Allah tetapkan. Ya. Lemah dan kuatnya seseorang sudah Allah tetapkan. Kemudian dikatakan oleh Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, beliau juga salah seorang di antara ulama zaman dahulu, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, wa Aba Zur'ah, yang salah di antaranya adalah murid-murid dari Imam Ahmad, tentang madhab ahlu sunnah di dalam masalah akidah fi usuluddin wa ma adraka alaihi ulama fi jamil amsar, dan akidahnya para ulama yang telah mereka temui di setiap negeri dan apa yang mereka yakini dalam hal itu. Maka Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fakana min madhabihim. Ya, kami mendapati pada saat itu para ulama di setiap negeri, baik di Hijaz. Kalau Hijaz itu istilah dahulu ya. Kalau sekarang itu Madinah, Mekah dan Madinah. Itu Hijaz, Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian di negeri Irak, di negeri Syam. Kalau Irak tahu ya. Kalau Syam dahulu adalah sekarang yang merupakan pecahan dari 4 negara. Dahulu dinamakan Syam. Sekarang sudah pecah menjadi 4 negara. Yang pertama adalah Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah. Itu dahulu namanya adalah Syam, ya Suriah. Bahkan ya kalau Ali bin Abi Thalib menjadikan pusat pemerintahannya di mana? Di Irak. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di mana? Di Syam, yaitu di Suriah. Banyak para sahabat yang kesana dahulu ketika Nabi SAW wafat, diantaranya adalah Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Dan juga di Yaman. Dan dahulu madhab mereka di dalam masalah akidah adalah wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jal. Dan takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, kita sebutkan satu ijma ya dari ulama yang disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hafidz. Beliau salah satu di antara ulama ya, ahlu sunnah ya, Al-Hanbali, yang beliau menulis kitab Umdatul Ahkam. Antum tahu pelah kajian ini ada kajiannya kan, Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Beliau mengatakan para ulama salaf ijma, sepakat. Kalau ijma itu artinya tidak ada ulama pun yang menyelisihi, semuanya sepakat. Nah, perkara ijma itu wajib untuk diyakini dan diamalkan, tidak boleh. Maka biasanya barang siapa, para ulama menyebutkan barang siapa yang dia menyelisihi ijma para ulama, maka biasanya dihukumi kafir. Apalagi dalam masalah akidah. Para ulama salaf telah ijma min ahlil islam ala imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, dari ulama Islam ya tentang wajibnya beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Jadi beriman kepada takdir sebagaimana sudah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu banyak, dan juga dalam sunnah Nabi SAW yang begitu ya banyak, melimpah ya, dan juga telah disebutkan oleh para ulama salaf. Dan ini merupakan ijma dan merupakan mu'taqad akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang nanti ya, dia mengingkari, atau barang siapa yang dia mengingkari tentang masalah takdir ini, maka dia merupakan ahli bid'ah. Ahli
bid'ah. Ya, nanti ada Qadariyah yang diantaranya Mu'tazilah, ya. Kemudian juga nanti ada Jabariyah, ya. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang mereka adalah kelompok-kelompok yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beriman, ya, kepada takdir, ya, tidak akan sempurna keimanan kepada takdir sampai seseorang dia mengimani tentang 4 tingkatan iman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir ada 4 tingkatan, dan 4-4-nya ini harus semuanya diimani, ya, harus diimani. Yang pertama adalah beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beriman tentang al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwan, kalau kita tahunya apa? Yang di sini aja kita nggak tahu semua, ya. Ya. Kita tahu orang yang ada di RT kita enggak? Lingkup RT, enggak tahu semuanya kan? Kita tahu pohon yang ada di tempat kita, di RT kita, lingkungan kita enggak tahu. Ya, benda-benda yang ada di RT kita enggak tahu lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jumlahnya sampai detail, sampai rinci. Ya, ini yang pertama yang wajib untuk diimani bagi seorang mukmin, bahwasanya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara rinci. Secara global, secara rinci. Misalnya jumlah makhluk yang ada di, ya, dunia ini berapa jumlahnya. Misalnya pada satu hari ada berapa wanita yang melahirkan, siapa saja namanya, kemudian anaknya laki-laki atau perempuan, ya, kemudian ukurannya berapa beratnya. Kalau misalnya kita istri kita melahirkan kan kita tanya tuh beratnya berapa, panjangnya berapa, ya. Segala sesuatu yang ada Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bahkan secara rinci. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara umum global dan rinci, baik, ya, yang telah lalu ataupun yang akan datang. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tentang ilmu Allah, ya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Lu'matul I'tiqad, beliau mengatakan bahwasanya, ya, Allahu ya'lamu makana, Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Nggak akan terlintas oleh pikiran kita apa yang sedang terjadi. Itu lagi gerak, lagi ngapain. Semua makhluknya yang ada, bukan hanya manusia saja, hewan, semua yang ada, apa sesuatu yang ada di dunia ini. Ya'lamu makana, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi yang sudah terjadi, apa yang sudah terjadi? Ya kita nggak tahu. Segala sesuatu yang telah terjadi dari sejak zaman apa? Sejak Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan apa? Pena. Makhluk yang pertama kali, pena, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum Allah menciptakan pena itu. Sebelum menciptakan pena, kemudian Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, baik di langit maupun di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, yang belum terjadi. Dan kata para ulama, Allahu ya'lamu ma lam yakun lau kaifa kana yakun, dan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi kalau seandainya nanti terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala muhitun bikulli syai'in, meliputi segala sesuatu, meliputi tempat, semua tempat, tidak ada yang
tidak bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meliputi zaman waktu, dari waktu yang dulu maupun waktu yang akan datang. Oleh karenanya ya, ilmu Allah itu dikatakan oleh para ulama itu qadim. Apa itu qadim? Jadi kalau ilmu makhluk itu kan ilmunya apa? Hasil belajar. Dahulu jahil, nggak punya ilmu. Asal dari manusia itu apa? Jahil. Jahil. Allahul ladzi khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang menciptakan kalian dari perut, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi asal dari manusia itu apa? Enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sama wal absar wal fuad. Kemudian Allah jadikan bagi kalian apa? Pendengaran, mata melihat, hati untuk memahami. Kemudian belajar. Dan itu pun apa? Ilmunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu manusia, ya. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya qadim. Apa itu qadim? Allah memiliki ilmu tidak didahului oleh kebodohan. Karena apa? Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk pasti. Kalau kita berilmu dahulu nggak punya ilmu, Allah tidak pernah disifati sebelumnya nggak punya ilmu. Ilmu Allah itu kok qadim. Sebagaimana zat Allah itu azali, ya, dan juga sifat-sifat Allah itu azali. Paham nggak azali? Kan sudah belajar apa? Qaidul musra ya. Qaidul musra. Ya. Artinya apa? Keadaan Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau kita ada, dahulu tidak ada. Allah ada, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu namanya azali. Baik zat Allah maupun sifat Allah. Termasuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak? Allah ada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Sudah ada. Jangan tanya bagaimana. Ya, itu takyif namanya. Ini yang pertama, yaitu apa? Beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu tempat dan juga meliputi semua waktu, zaman. Baik yang berkaitan dengan perbuatan manusia, perbuatan hambanya, atau berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsaru illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Mujadalah Allah taala berfirman, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit. Langit itu ada berapa tingkat? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Bumi ada berapa tingkat? 7 tingkat juga. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang dia berbisik-bisik, berbisik-bisik, kecuali Allah yang keempatnya. Artinya apa? Allah mengetahui bisikan-bisikan mereka yang sedang mereka bisikkan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Atau ada 5 orang yang sedang berbisik kecuali Allah menjadi yang keenam. Artinya Allah mengetahui bisikan mereka. Allah mengetahui bisikan mereka. Wala adna min dzalika, bahkan yang kurang dari itu, wala aktsaru min dzalika, atau yang lebih banyak dari itu. Huwa ma'ahum aina makanu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Nanti Allah memiliki sifat ma'iyah. Pernah dengar nggak sifat ma'iyah? Allah memiliki apa? Sifat kebersamaan dengan makhluknya. Nah, ma'iyahnya itu kan ada ma'iyah yang umum. Umum itu maksudnya apa? Ma'iyah yang umum, kebersamaan Allah kepada seluruh makhluknya, yaitu kebersamaan ilmunya. Allah melihat, Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk. Mahum amilun. Jadi
kalau kita tahu bahwasanya tentang masalah ini ya, kita akan menjadi lebih berhati-hati, takut. Kenapa? Allah mengetahui, melihat segala yang kita kerjakan. Allah melihat segala yang kita kerjakan. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumil qiyamah. Oleh karena itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan, memberitahukan setiap yang dikerjakan oleh hambanya. Makanya nanti di dalam hadis tentang bitokoh sijilat itu ya. Pada hari kiamat nanti ya, ada masa di mana, ada saat di mana semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diberikan catatan-catatan amalannya. Catatan-catatan, ada 99 catatan amalan. Yang satu catatan itu sejauh mata memandang. Nih, catatan perbuatan antum selama di dunia. Dan kemudian semua manusia akan mengakuinya. Semua manusia akan mengakuinya. Bahkan orang-orang yang beriman nanti sebelum masuk surga pun akan demikian, dikasih tahu, nih ya perbuatan kamu dahulu, iya ya, perbuatan kamu dahulu. Ini akan ya pada hari kiamat akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun ya, kutu yang paling kecil, bahkan hewan yang paling kecil apa, atau benda yang paling kecil apa? Molekul. Molekul, atom ya. Atom. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, ini yang pertama, wajibnya beriman kepada ilmu Allah. Kemudian yang kedua, sudah Isya belum? Sudah Isya. Biasanya lanjut sampai jam 8 ya. Pertanyaan. Baru satu. Sudah. Ini penting sebenarnya, ya. Padahal adzan dulu ya, sudah. Adzan nanti kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi ikhwani fillah rahimakumullahu taala, kita melanjutkan kembali
Maratib al-iman atau tingkatan iman kepada takdir yang pertama tadi adalah apa? Beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu, meliputi semua tempat dan setiap waktu. Tidak ada sesuatu pun luput dari pengetahuan dan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Kata para ulama, lauh namanya lauh itu apa? Lauh itu papan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena, ketika Allah pertama kali menciptakan kolam, lalu memerintahkan apa? Kepada kolam untuk menulis, kan? Di mana menulisnya? Di Lauhil Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai apa? Ya, sebagai imamun mubin atau ummul kitab. Alkitab. Ya, jadi apa? Kitab induk yang berisi tentang takdir seluruh makhluknya itu ada di Lauh Mahfuz. Beriman bahwasanya Allah telah mencatatkan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, dan Allah tidak meluputkan sesuatu pun yang terjadi kecuali sudah Allah catatkan. Ya, di Lauhil Mahfuz, di sebuah kitab yang besar yang ada di Sidratul Muntaha atau di atas sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab." Tidaklah kamu mengetahui, ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitabin, dan segala sesuatu yang Allah ketahui tersebut sudah ditulis di dalam kitab. Namanya apa? Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Ma yakun taib. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai', dan tidaklah di dalam catatan kitab tersebut yang Allah Subhanahu wa taala luputkan, tidak ada yang diluputkan, ya. Bahkan ada yang garuk-garuk tadi enggak? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada yang garuk-garuk, ada yang dehem, ada apa yang terjadi segala sesuatu. Ya, ada yang merasakan gatal, sudah tercatat semua. Karena segala sesuatu itu kan makhluk Allah. Segala sesuatu yang ada itu adalah makhluk Allah, dan semua makhluk Allah sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan, ya, kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Allah menuliskan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. 50 tahun sebelumnya. Yang 50.000 tahun sebelumnya. Ya, 50.000 tahun sebelumnya Allah mencatatkan takdir makhluknya. Kemudian setelah itu barulah berjalan takdir-takdir azali itu. Ada takdir ada disebutkan, ya. Akan kita sebutkan macam-macam takdir, ada takdir azali, ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi, yang merupakan nanti apa? Rincian dari takdir-takdir yang sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Ya. Segala sesuatu sudah Allah catatkan. Nah, kemudian beriman kepada, ya, kitabah atau Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu, ketetapan makhluknya, takdir makhluknya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya, ya, penulisan takdir itu ada 4 takdir yang tadi kita ingin sebutkan, ya. Takdir yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, ya, atau yang Allah catatkan sudah Allah tetapkan, itu ada 4. Ada 5, afan. Yang pertama namanya takdir azali. Yang dimaksud dengan takdir azali adalah takdir pertama kali Allah
yang menuliskan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dahulu segala sesuatu itu tidak ada sebelum Allah ciptakan. Yang ada hanya apa? Sebelum Allah menciptakan sesuatu, yang ada apa? Hanya ada Allah. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, yang ada apa? Hanya Allah. Ya. Emang itu harus diimani. Itu harus diimani. Tapi akal kita nggak akan sampai. Oleh karena itu kita nggak boleh menanyakan. Ya, berarti nggak boleh membayangkan seperti itu. Karena akal kita tidak akan sampai. Masalah perkara yang gaib itu adalah masalah keimanan, wajib diimani tanpa takyif. Karena kalau dalam asma sifat ya, nggak boleh menanyakan. Yang orang-orang yang beriman ya, makanya dalam Al-Qur'an dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Akal kita nggak akan sampai. Kemudian ya, Allah di mana? Ya kemudian apa? Ya, apakah Allah di tempat? Seperti itu? Nggak akan sampai. Kalau Allah di tempat berarti apa? Makhluk. Dan Allah tidak butuh makhluk. Ya, Allah tidak butuh makhluk. Yang pertama takdir azali. Ya. Yang dimaksud azali adalah takdir yang Allah catatkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tadi. Yaitu ketika Allah menciptakan kolam, kemudian memerintahkan kolam untuk menulis. Ya, itu adalah induk dari apa? Dari takdir. Ya. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi kita. Kalau kita beriman tentang masalah ini, buahnya ya ikhwan sangat besar buat kita. Kemanapun kita jalan, malam-malam lewat kuburan ya, nggak usah takut. Kenapa? Kalau Allah takdirkan kita ya, kepada penjahat, ya, kepada jin, ya, kepada dukun-dukun. Makanya ya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, wa ma hum bidorina bihi illa bidillah. Orang tidak akan bisa memberikan madarat kepada kita kecuali kalau memang kita kena madarat, berarti sudah Allah tetapkan. Kita nggak akan bisa tidak akan bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang Allah tetapkan. Makanya ya, kalau tidak salah ini hadis Nabi, innal hadar la yunji minal qadar. Hati-hati itu tidak akan bisa menyelamatkan diri seseorang dari takdir. Untuk naik motor sudah hati-hati. Iya. Iya kan? Yang paling ya penting bagi kita adalah dimanapun kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yafadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Kita sudah olahraga, ya, menjaga kesehatan. Ya, katanya olahraga menjaga kesehatan. Ada tuh ikhwan yang setiap Sabtu Minggu goes biar sehat olahraga, tapi nggak ngaji. Ya, siapnya kerja. Sabtu Minggu apa? Goes olahraga untuk badan. Padahal jiwa diri kita itu ada dua bagian, jasad dan ruh. Yang paling penting ada ruhnya. Ruhnya tidak diberikan gizi, tidak diberikan suplemen, tapi jasad ya, selalu diberikan. Diberikan. Ya. Oleh itu ketika beriman kepada takdir, segala sesuatu sudah Allah ketahui, Allah melihat kita, Allah sudah catat rizki. Ya. Rizki sudah Allah takdirkan? Sudah Allah takdirkan berapa rizki kita. Ya, tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita tidak perlu tamak terhadap dunia. Kita hanya mencari sebabnya untuk menjemput rizki. Dan rizki itu hanya sebagai apa? Wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dan takwa itu adalah sebaik-baik yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, ini takdir azali, ya, yaitu ketika ya Allah Subhanahu wa taala menuliskan pertama kali di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua adalah takdir, ya, pencatatan perjanjian, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan
anak Adam. Ya. Perjanjian anak Adam, keturunan Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika apa? Dan mereka adalah ya, ketika itu masih dalam bentuk dar. Dar itu apa? Atom di tulang rusuknya Nabi Adam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui berapa keturunannya Nabi Adam nanti. Dan ketika masih dalam bentuk dzur, ya, dalam bentuk atom yang sangat kecil dari keturunan Nabi Adam, ya, itu sudah apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya. Dengan mereka. Ya. Sehingga apa? Ketika dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah mengambil dari keturunan Adam, dari punggung-punggung mereka, ya, keturunan mereka, dan mereka menyaksikan sendiri atas diri sendiri ketika Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian. Jadi apa? Persaksian bahwasanya seluruh manusia sebelum jadi manusia itu sudah menyaksikan Allah adalah Rabbnya. Makanya tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu diimani oleh seluruh manusia. Semua manusia itu beriman kepada tauhid rububiyah. Oleh karenanya para nabi dan rasul diutus untuk menegakkan tauhid apa? Uluhiyah, ibadah. Ya, karena apa? Tauhid rububiyah itu sudah menjadi fitrah. Semua orang kalau ditanya siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah kan di dalam Al-Qur'an ketika ya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, kalau seandainya engkau bertanya kepada orang-orang musyrik jahiliyah mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man razaqahum sayaqulunna Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Allah. Hanya saja kemudian mereka apa? Menyembah selain Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana kata Nabi SAW bahwa setiap orang ketika dilahirkan dalam keadaan apa? Islam. Ya. Kenapa? Yaitu ketika apa? Ya, sudah perjanjian bahwa alastu bi rabbikum. Setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan Islam, fitrah. Yang kata Nabi SAW, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini adalah Islam. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam, secara fitrah dia akan mengetahui siapa Rabbnya. Secara fitrah. Cuman kok setelah itu mereka nggak Islam, syubhat, ima dari syaitan. Makanya Nabi SAW fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, menjadikan Nasrani, menjadikan Majusi. Kita alhamdulillah, ya, orang tua kita Islam, sehingga kita pun apa? Terkenanya bukan syubhat yang baik, bukan syubhat, tetapi apa? Hidayah. Yang kalau seandainya kita hidup sendiri misalnya, ya tidak ada syubhat, ya tidak ada syaitan, tidak ada manusia, kita sendirian, ya, tentunya apa? Fitrahnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjian itu. Ya, setiap ya anak atau manusia sudah mengadakan perjanjian, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian takdir yang ketiga, takdir yang ketiga adalah takdir umur. Kalau tadi yang pertama takdir azali yang pertama kali, ya. Yang kedua adalah takdir mitsaq, itu juga ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Yang ketiga adalah takdir umur, takdir umri, yaitu takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap manusia sepanjang umurnya. Misalnya dari bayi sampai dia meninggal. Jadi inda takhliqin nutfah, yaitu ketika seseorang dia
masih dalam keadaan janin dalam rahim ibunya, maka ditetapkan takdir umri. Yang takdir umri itu sebenarnya sudah ada di catatannya di Lauhil Mahfuz. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Inna ahadakum, ya, sungguhnya salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dalam 40 hari juga menjadi segumpal darah. Ya, tsumma yakunu alaqatan. Kemudian menjadi segumpal daging yang menggantung. Kemudian setelah itu dalam 40 hari lagi Allah Subhanahu wa taala mengirim, ya, malaikat untuk meniupkan apa? Roh. Anda dengar bahwasanya mendengar berita, ya, ada orang Jepang yang dia masuk Islam setelah mengetahui hadis itu. Padahal mereka sudah meneliti bagaimana kejadian seorang bayi. Ternyata kaum muslimin sudah jauh-jauh mengetahui hal tersebut. Ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat, ya, meniupkan ruh bikat bi rizki. Kemudian menetapkan rizkinya, berapa rizki kita sepanjang hidup kita. Mulai dari kita lahir sudah diberikan rizki. Bahkan di dalam ketika kita masih ada janin itu sudah Allah berikan rizkinya. Sudah Allah berikan rizkinya. Air susu ibu yang melalui ari-ari. Ya, kemudian ketika lahir. Kemudian ajalnya kapan meninggal. Ya, kemudian kehidupannya, jodohnya, dia bahagia atau sengsara. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, yang itu dalam takdir umri, dan itu wajib untuk diimani. Ya. Kemudian yang keempat adalah takdir al-hauli. Takdir hauli maksudnya adalah tahir sanawi, yaitu takdir setiap tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, ya, bagi hambanya atau, ya, segala sesuatu itu, ya, setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar, malam yang mulia itu juga adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluknya selama 1 tahun. Dan takdir, ya, kalau takdir tahunan ini, ya, merupakan bagian dari atau perincian dari takdir yang seumuran tadi, takdir umur. Takdir umur itu merupakan rincian dari takdir yang pertama kali Allah catatkan. Ya, jadi sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz semua takdir, kemudian rinciannya setiap tahun, ya, kemudian satu umur dan seterusnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin, dalam surat yang lain, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut, ya, kemudian ditetapkan setiap perkara dengan hikmah. Ya. Amron min indina inna kunna mursilin, yaitu perkara ketetapan dari sisi kami, dan sesungguhnya kami mengutus para rasul. Ya, dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tahunan. Kemudian yang kelima adalah takdir yaumi, yaitu takdir harian. Ya. Dan takdir harian adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala di waktu dalam sehari. Ya, dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Jadi segala sesuatu
yang ada di langit dan di bumi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sekarang meminta rizki siapa? Makhluknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan? Ada yang dikabulkan, ada yang ditunda. Ya. Orang-orang maka pada hari itu, ya, ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu masalahnya, Allah berikan. Berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah setiap hari. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail akhir. Sesungguhnya Allah setiap malam itu turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia ketika waktu berada di sepertiga malam yang terakhir. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya, faman yastaghfiruli, ya, adakah orang yang mau meminta ampun kepadaku sehingga aku akan ampuni, ya. Kemudian siapakah yang mau meminta sesuatu kepadaku maka aku akan kabulkan. Itu setiap malam. Padahal malam yang terbaik untuk meminta adalah malam sepertiga malam dengan qiyamul lail, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu, setiap malam Allah berikan, ya, permintaan hambanya pada hari itu. Jadi selain kita misalnya menuntut ilmu, jangan mengandalkan diri kita, tetapi apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah, rizki, kerja, cari harta, jangan mengandalkan diri kita. Niatkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rizki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua manusia mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dan Allah tidak repot ketika mengabulkan seluruh hambanya dan juga mengatur seluruh makhluknya. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi takdir ada berapa? Ada 5, ya, macam-macam takdir ada 5. Yang pertama takdir azali yang Allah catatkan pertama kali seluruh makhluknya. Yang kedua kemudian dirinci pada takdir mitsak tadi, ya, mitsak yaitu di ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan hambanya, ya, ketika mereka masih dalam bentuk dzur, dalam bentuk apa? Atom yang sangat, ya, belum jadi manusia. Kemudian yang ketiga ada takdir umur, ya, yang di Allah tetapkan, ya, seumurnya manusia. Yang keempat adalah takdir tahunan, hauli, ya, dalam setahun. Ya, kemudian yang kelima adalah takdir yaumi, harian, yang merupakan ini rincian atau, ya, rincian dari takdir yang pada ada azali. Nah, beriman kepada takdir, ikhwani fillah rahimakumullah taala, sebagaimana kalau seandainya kita mengimani tentang, ya, marotib, tingkatan takdir, beriman kepada takdir yang 4 ini, ya, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian beriman tentang bahwasanya segala sesuatu telah Allah catatkan, ya. Kemudian juga beriman, ya, bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu, ya, menciptakan segala sesuatu, ya. Dan juga beriman, ya, ini belum kita sebutkan tadi, ya, tadi baru kitabah, ya, baru 2. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah beriman bahwasanya segala sesuatu itu terjadi, ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama kan ilmu, yang kedua apa? Kitabah, ya, segala sesuatu telah Allah catat. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau Allah berkehendak maka terjadi. Kalau Allah, ya, tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Artinya segala sesuatu yang ada berarti apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya masyiah. Masyiah, kehendak. Baik itu, ya, yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Sekarang adanya iblis. Siapa menciptakan iblis? Allah. Apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Nah, ketika adanya iblis, ya, apakah Allah menghendaki adanya iblis? Berkehendak. Karena apa? Ada.
Segala sesuatu yang ada berarti Allah ciptakan, berarti atas kehendak Allah. Sekarang maksiat, ada nggak kemaksiat? Zina, mencuri, merampok, membunuh. Itu kan makhluk. Makhluk bukan? Allah yang menciptakan. Nah, terjadi. Apakah atas kehendak Allah? Iya, itu kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi, apa saja yang terjadi, itu kan makhluk. Dan tidaklah terjadi, tidaklah makhluk sudah Allah ciptakan kecuali dengan iradah, masyiah, kehendak Allah. Ya. Tetapi kalau kehendak Allah itu ada dua, ada kehendak Allah yang kauni, yang tadi ya tidak berkaitan dengan Allah, segala sesuatu yang terjadi sudah Allah ciptakan ya atas kehendak Allah. Ya, ada yang syar'i, kehendak Allah ya, yang Allah ciptakan dan Allah cintai. Misalnya keimanan. Ketika seseorang dia beriman, ya berarti iman itu Allah yang menciptakan kan? Iman itu Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian tetapi Allah cintai. Nah, ini namanya apa? Iradah Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Ya, makanya itu ada pada orang yang beriman, pada orang muslim. Allah memerintahkan ya untuk apa? Manusia untuk beriman dan mereka beriman. Berarti apa? Ini kehendak Allah yang syar'i. Nah, ada ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman tapi dia kafir. Nah, kekufuran dia apakah atas kehendak Allah? Kufurnya? Iya, yang melakukan manusia. Ya, kekufuran yang menciptakan Allah, tetapi yang melakukan manusia. Kan kufur itu makhluk. Ya. Tapi yang melakukan siapa? Manusia. Yang menciptakan kufurannya, menciptakan maksiatnya Allah. Tapi yang melakukannya apa? Manusia. Makanya semua keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Semua kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau keburukan dinisbatkan kepada makhluk. Ya, dinisbatkan kepada makhluk. Dengan kehendak Allah. Makanya alhamdulillah Allah tetapkan kepada kita ya keimanan, keislaman di atas sunnah itu adalah kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i. Ya oleh karena itu kita jaga, kita pupuk jangan sampai kemudian apa? Kufur nanti ya yang bukan syar'i, tidak Allah cintai. Jadi perhatikan ya bahwasanya masalah ya tentang masyiah Allah ya, makhluk ini punya kehendak dan Allah punya kehendak. Semua yang ada itu Allah yang menciptakan. Termasuk kehendak manusia apa sih yang menciptakan? Allah. Tetapi manusia bisa mengerjakan. Sehingga Allah telah memberikan pilihan kepada manusia. Ya. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan dua jalan petunjuk, ada jalan kesesatan, ada jalan kebenaran. Tinggal milih mana? Milih mana? Ya, itu kan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau berimanlah, dan barang siapa yang mau dia kafir. Sekarang antum ketika hadir di sini, apakah ya Allah yang kehendak antum atau Allah memaksa antum? Kehendak kita. Ya. Oleh karena itu ahlu sunnah berpandangan bahwasanya perbuatan hamba Allah yang menciptakan. Perbuatan hamba Allah yang menciptakan. Tetapi hamba itu punya kehendak. Jadi perbuatan yang melakukan siapa? Manusia. Tapi perbuatan itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu sunnah seperti itu. Berbeda tadi yang sudah kita isyaratkan bahwasanya Qadariyah mereka mengatakan ya, Qadariyah mengatakan bahwasanya makhluk yang menciptakan perbuatan. Jadi Allah nggak punya campur tangan, nggak punya kehendak kepada manusia. Tapi apa? Kita yang mengerjakan amalan, yang menciptakan amalan tersebut dan mengerjakan. Allah nggak ada campur tangan. Jadi mereka mengingkari takdir. Allah nggak punya masyiah. Ya. Kemudian ada Jabariyah yang berkebalikan dengan Qadariyah, yaitu apa? Bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan hambanya dan yang mengerjakan perbuatan itu. Jadi manusia itu seperti apa? Robot, dipaksa sudah oleh Allah. Allah lah yang mengerjakan semuanya. Ini Jabariyah.
Karena ahlu sunnah adalah ya kelompok yang apa, pertengahan di antara semua bab akidah, ya semua bab akidah, di antara kelompok-kelompok Islam yang menyimpang, ahlu sunnah adalah pertengahan, ya di dalam masalah ya asma wa sifat, ya menetapkan sifat Allah, ya tetapi tidak menyerupakan dan tidak menafikan, pertengahan. Di dalam masalah takdir juga pertengahan. Di dalam masalah hukum pelaku dosa besar, ya kalau misalnya Khawarij mengkafirkan, ya kemudian Murji'ah mengatakan iman, ya kalau ahlu sunnah apa, mukmin tetapi apa, berkurang keimanan, berkurang naqisul iman, berkurang ke pertengahan, sebagaimana Islam pertengahan antara agama Yahudi dan Nasrani, ya itu ahlu sunnah, ya di dalam masalah bab ini. Kemudian yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwasanya ya seluruh yang ada, segala sesuatu yang ada itu adalah Allah yang menciptakan zatnya, sifat-sifatnya, gerak-geraknya, semua yang ada Allah yang menciptakan. Apa yang ada? Yang ada diri kita. Ya, kita kedip mata. Kedip itu makhluk bukan kedip. Makhluk kan? Kan ada kedipan itu. Sesuatu yang ada dan ada namanya. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada namanya makdum, nggak ada. Ya, apa tuh yang nggak ada? Ya, apa itu nggak ada? Fata Morgana. Fata Morgana juga ada. Fata Morgana ada. Dan itu makhluk Allah yang menciptakan. Ya, yang tidak ada apa? Yang nggak ada. Hampa ya. Juga ada, Ustaz. Hah? Hampa. Ya itu ada namanya. Ya, berarti apa? Makhluk Allah. Segala sesuatu yang ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gerakannya. Ya, coba hitung deh. Sesuatu yang ada pada antum ada berapa itu? Bisa ngitung nggak rambut sendiri? Allah tahu. Ya, Allah Maha mengetahui jumlah rambut, ya panjangnya, pendeknya, ila akhirih. Ya. Wa ma min dzurratin fis samawati wala fil ardi illa wallahu khaliquha. Dan tidaklah ada dzurrah. Kalau dzurrah itu sering diterjemahkan sebagai apa? Biji sawi, padahal bukan. Biji sawi untuk permisalan sesuatu yang paling kecil ya. Ana sendiri belum pernah lihat biji sawi. Kecil ya. Tapi yang maksud dzurrah adalah atom. Ya, atom apa? Partikel yang tidak bisa dibelah lagi. Ya. Tidak bisa dipecah lagi. Sesuatu yang paling kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ini ada pembahasan yang penting ikhwan di sini ya. Apakah ya yunafi al-qadar masyiatul abdi? Apakah kehendak hamba itu menafikan takdir atau enggak? Kehendak hamba, kan kita punya kehendak ya. Ya, kita mau berangkat ke sini. Menafikan takdir enggak? Ya. Jawabannya adalah ya, beriman kepada takdir ini tidak menafikan seorang hamba untuk berkehendak melakukan perbuatan. Ya. Kenapa? Manusia diberikan pilihan. Ya, manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan. Allah berikan kemampuan. Ya. Karena syariat dan akal menunjukkan itu kan. Ya, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Allah berikan pilihan. Yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Dan akal kita juga menunjukkan ya bahwasanya Allah memberikan pilihan kepada kita. Ketika kita makan, apakah Allah yang maksa kita makan? Enggak, kita milih sendiri. Milih sate, milih ini. Ya. Jadi takdir tidak menafikan perbuatan hamba, kehendak hamba. Ya, perbuatan hamba. Hanya saja akidah Ahlussunnah mengatakan bahwasanya apa? Masyiatul abdi tahta masyiatillah. Kehendak hamba ada pada kehendak Allah. Ketika seorang hamba berkehendak, tetapi kehendaknya itu tidak terwujud, dia melakukan sudah ya, berobat ini ternyata tidak sembuh. Dia pengen apa? Kehendaknya kan ingin sembuh, tapi Allah tidak sembuhkan. Ya. Kemudian misalnya
dia berjalan pengen sampai ke perusahaan, ya pengen selamat, nggak taunya apa? Kecelakaan. Yang dikehendaki manusia semuanya ada sesuai dengan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perhatikan bahwasanya takdir Allah kepada hambanya semua baik, meskipun keburukan. Ya, kalaulah bukan karena keburukan musibah, tentunya apa? Dosa kita akan menumpuk. Ya, makanya tandanya sayang Allah kepada hambanya adalah apa? Memberikan keburukan-keburukan. Makanya keburukan itu jangan dicela. Karena apa? Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah kalau Allah balas kita di dunia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu li 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka akan segerakan balasannya di dunia. Berbuat dosa dibalas di dunia. Ada yang nyolong misalnya, ya mungkin dia khilaf, melakukan perbuatan mencuri, ya setelah itu apa? Ya dia kehilangan sesuatu juga. Ya itu apa? Sebagai balas. Sehingga nanti pada hari kiamat, ya dia sudah tidak mempunyai apa? Dosa lagi. Wa man arada, ya idza aradallahu bi 'abdihi syarran, ya kemudian apabila Allah menghendaki kepada hambanya keburukan, ya, maka akhkhara lahul uqubata hatta yufiyahu yaumil qiyamah. Maka Allah akan apa? Mengakhirkan, menunda hukumannya di dunia, kemudian apa? Allah balas nanti di akhirat. Itu namanya mungkin istidraj, ya. Orang yang dia berbuat maksiat, orang yang memakan riba tapi senang terus, hidup senang, bahagia. Dia berbuat dosa tapi enak terus. Makanya jangan apa? Jangan kita merasa iri dengan orang-orang yang selalu senang, dan juga jangan kita sinis terhadap orang-orang yang kena musibah. Itu tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 8 ya. Dan sebenarnya tadi kita ingin sampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan apa sih buah dari ya beriman kepada takdir, ya. Tentunya ketika seseorang dia beriman kepada takdir, dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang mengetahuinya, dan segala sesuatu telah Allah catat, ya, dan segala sesuatu Allah yang menciptakan, dan segala sesuatu Allah memiliki kehendak, ya. Maka seseorang dia hatinya akan menjadi tenang dalam hidupnya. Ya, rizki sudah Allah tetapkan tenang. Ya, kita mencarinya, kita berusaha untuk mencarinya. Ya, nggak usah dikejar-kejar. Ya, karena Allah sudah tetap, tapi dengan usaha tentunya, bukan dengan diam saja di masjid berdoa, ya Allah turunkan rizki dari langit. Anda, ya, tetapi dengan usaha mengambil sebab. Ya, pengen punya anak nggak nikah, gimana? Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu apa? Sebab. Ya. Kemudian seseorang yang dia beriman kepada takdir tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Dia senantiasa apa? Ya, semangat. Ya. Percaya diri, semangat. Ya. Ketika ya dia terkena musibah, nggak putus asa. Takdir dari Allah, semangat. Hidupnya nggak menjadi apa? Lemah. Menangis ya boleh, ditinggal anaknya, tetapi apa? Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau ya tidak mudah putus asa, putus semangat, ya. Nah, putus asa bukan sifat orang-orang yang beriman, ya. Misalnya gagal, bangkrut, enggak usah putus asa. Ya. Kemudian apa? Sukses, jangan bangga. Ya, bisa jadi istidraj dari sesuatu yang apa? Ya keburukan, ya. Oleh karena itu orang yang enggak pernah sakit, hati-hati. Orang yang enggak pernah susah, hati-hati. Ya. Orang susah terus. Itu peringatan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia muslim, ya, kalau seandainya dia muslim susah terus, kebaikan. Kalau dia muslim, ya, kebaikan. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Yang pertama kali mengetuk pintu surga siapa? Buka pintu surga Nabi Muhammad SAW. Dan akan bersama dia apa? Orang-orang miskin. Hisabnya ringan. Kalau mau hisab ringan di akhirat, miskin saja. Hah? Pilihan, ya. Ya.
Nah, apakah Nabi kaya? Miskin. Kita tidak melarang kaya ya. Islam nggak melarang kaya ya. Iya kan? Makanya yang paling baik adalah ya. Kalau saya pilih paling pilih yang kaya aja kan. Jarang pilih miskin. Ya, itu kan takdir, sudah. Ya kan? Iya tadi kalau pilihan boleh makan miskin Iya. itu kan. Kalau seandainya miskin dan kaya itu pilihan, semua akan milih. Pilih kaya. Iya. Iya, semuanya akan milih Kaya. kaya. Tapi sebenarnya ya itu tadi sudah kita sebutkan ya bahwasanya musibah. Makanya Nabi SAW dalam keadaan apa, dibangkitkan dalam keadaan bersama dengan orang miskin. Bahkan doa beliau, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya. Kemudian wa tawaffani miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Nabi SAW wafat dalam keadaan apa? Menggadaikan baju perangnya. Ya, dengan apa? Satu sok, kalau tidak salah satu sok gandum buat makan. Ya, wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama dengan golongan orang-orang yang miskin. Memang bahwasanya orang miskin itu ya, itu akan masuk ke dalam surga duluan, karena orang-orang yang kaya, orang yang punya masalah itu akan hisabnya lebih berat. Lama. Kan dalam hadis Nabi Allah berfirman, la tazulu abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala narba. Tidak akan ya bergeser kaki dua kaki hambaku sampai ditanya 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa? Ya, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan? Tentang apa? Tentang ilmunya. Orang yang berilmu hisabnya juga lebih berat. Dia amalkan atau tidak? Orang yang tidak punya ilmu hisabnya lebih ringan. Ya, serba salah. Ya, jahil salah, berilmu juga salah. Yang terbaik adalah berilmu dan mengamalkan ilmunya. Memang harus seperti itu. Ya. Kemudian hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Nah, orang berharta akan ditanya dari mana, bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Apakah halal ataukah haram? Ya, kemudian setelah dia punya harta, orang kaya apa? Akan ditanya untuk apa harta itu digunakan. Sekarang kalau seandainya orang miskin ketika ditanya dari mana dia mendapatkan, nggak akan ditanya untuk apa, untuk makan saja sudah, untuk makan. Jadi perkara hal-hal yang berkaitan dengan masalah takdir, kalau kita pahami akan membuat hati kita tenang. Kita berjalan di malam hari nggak takut sama begal. Selama ini takut sama begal? Ya, sudah. Cuman ya kita sudah takut duluan. Kita nggak ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan tolong. Ya, dan Allah memiliki sifat ma'iyah bersama dengan orang-orang beriman. Apa makna dari Allah bersama kita? Kalau orang beriman mengatakan Allah bersama kita, adalah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kita. Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah keimanan kepada takdir, dan ini bagian daripada rukun iman ya. Jadi masalah-masalah keimanan, masalah-masalah usuluddin, masalah-masalah pokok yang semua amalan-amalan itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali apa? Benar keimanannya. Ini harus kita pelajari. Ya, ini yang paling usul. Ya, bukan hanya masalah amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah sahih. Ya, tetapi amalan-amalan yang wajib terkait dengan masalah i'tiqad, akidah, ini wajib untuk apa? Kita pelajari dan kita amalkan. Karena semua amalan kita diterima dan tidaknya tergantung ya akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Enggak ada soal jawab kan ya? Ada soal jawab? Ya, Fadhil. Masih kaitan dengan takdir bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, namun karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijelaskan? Iya. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa seorang masuk surga itu bukan ya karena amalan kita. Artinya amalan kita menjadi sebab, memang ya menjadi sebab. Tetapi surga itu bukan sebagai balasan dari apa? Amalan kita. Kenapa? Karena ya amalan kita untuk ya membalas nikmat Allah kepada kita saja
Nggak cukup. Cukup nggak? Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nafas setiap detik, itu nikmat bukan? Hidup setiap saat. Kita ibadah apa setiap saat? Berzikir setiap saat? Sesuai dengan nafas kita? Nggak akan cukup. Makanya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hambanya, itu adalah keutamaan dari Allah. Kenikmatan termasuk surga. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dengan amalan kita sebagai balas dari amalan kita. Karena Allah tidak membutuhkan amalan kita. Tidak membutuhkan amalan kita. Kita beramal untuk menjadi sebab agar kita masuk surga. Walaupun amalan-amalan kita tidak bisa ya membalas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Coba saja mata bisa melihat, nikmat. Ya, setiap kita melihat itu nikmat yang tidak putus selama kita hidup. Tapi kita apakah ibadah terus? Enggak. Ya. Oleh karena itu, ya. Banyak bersyukur. Makanya seorang mukmin itu harus bersyukur dan sabar. Itu dua. Kalau seandainya seorang mukmin dia punya dua, syukur. Jadi ketika diberikan nikmat dia syukur. Dan ketika dikurangi nikmatnya dia minimal sabar. Kalau bisa syukur. Ya, makanya Nabi SAW ketika dapat kesenangan, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan musibah enggak enak, alhamdulillahi ala kulli hal, tetap mengucapkan syukur. Alhamdulillah kan syukur. Ya. Enggak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dan sabar. Mungkin itu Allah taala. Ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan, ya, kita lanjutkan dengan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.